yang bikin sel Indonesia. Ini pasti banyak yang marah nih kalau kita bikin videonya nih. Lu kan kira Singapura ya? Ya betul, Singapura. Tapi lu tau nggak Singapura ambil source itu dari mana? Media-media Singapura, Financial Times, terus apa? The Straits Times. Mereka bilang soal Indonesia, soal Indonesia. Tapi mereka itu mengerucut loh. Mereka ambil source itu dari Bloomberg. Media yang bernama Bloomberg Technews ini kok memframing seperti itu. Dan majalah Bloomberg Technews ini memang selalu menyudutkan Prabowo Subianto tentang ekonomi Indonesia hari ini. Dari utang yang dibesar-besarkan menjadi 9.000 T, baru menjabat belum lama, belum satu periode, utangnya sudah 9 T. Presiden ke-7 Joko Widodo hadir di acara Bloomberg News Economy Forum 2025 sebagai pembicara. Ia juga berstatus anggota Dewan Penasehat Bloomberg New Economy. Ternyata Joko Widodo sebagai Dewan Penasehat dari media Bloomberg ini. Sangat tidak masuk akal ketika ada framing di luar sana, utang negara Republik Indonesia itu kurang lebih 9.600 T. Padahal Prabowo Subianto kan menjabat belum lama, belum sampai 4 tahun. Tapi kenapa di luar sana di framing seperti itu? Dan yang memframing adalah majalah Bloomberg Technews. Padahal kalau kita cari datanya di sosial media, coba Anda juga carilah. Itu utang baru dari pemerintahan Prabowo ini di 2025 itu menarik kurang lebih 775,9 triliun, yang itu menjadi program baru Prabowo Subianto. Dan kemudian tahun 2026 ini itu akan diproyeksikan menarik utang baru kurang lebih 781,9 T. Jadi kurang lebih totalnya 2005-2006 ini kurang lebih 15 triliun. Nah ini kenapa sih media yang bernama Bloomberg Technews ini kok memframing seperti itu? Dan majalah Bloomberg Technews ini memang selalu menyudutkan Prabowo Subianto tentang ekonomi Indonesia hari ini. Dari utang yang dibesar-besarkan menjadi 9.000 T, baru menjabat belum lama, belum satu periode, utangnya sudah 9 T. Padahal itu kan utang warisan dari pemerintahan sebelumnya. Kemudian ekonomi Indonesia diramalkan akan terpuruk. Seperti ada orang yang bicara, yang sambil ngangkat kaki, kemudian dengan kacamata hitam, kemudian dengan slayer yang bisa Anda lihat di layar kaca ini, jika ngongkang-ngongkang udah kayak dukun aja, meramalkan di Juli nanti, ya ini belum lama lagi ya, bulan Juli ya, itu rupiah akan ambles, akan longsor hingga 22.000 per dolar, dan harga minyak nanti akan mumbul sedur-durnya. Coba lihat, kita menghadapi chaos yang sebenarnya. Nah, kalau kita tengok lagi media yang bernama Bloomberg Technews ini, dan setelah kita baca jejak digitalnya, ternyata majalah Bloomberg ini menarik sekali. Peran terpenting media Bloomberg terhadap media lokal Indonesia adalah sebagai penentu standar dan penyedia data utama untuk jurnalisme, ekonomi, dan finansial. Bloomberg memang tidak bersaing atau merebut pembaca massal media lokal, melainkan bertindak sebagai jantung informasi yang membentuk cara media lokal memberitakan isu ekonomi. Nah, jadi dari media-media lokal kita tidak sebut, itu dia
sebagai distributor, menyebarkan tentang analisa-analisa ekonomi yang sudah ditulis atau sudah dibukukan dari majalah Bloomberg. Jadi media lokal cuma tinggal nyebarin aja, dan isinya selalu saja menyudutkan pemerintahan Prabowo Subianto. Dan ketika Anda melihat video ini, Anda pasti terkejut. Ternyata Bloomberg ini itu siapa? Dewan penasehatnya. Mari kita simak. Pemimpin redaksi Bloomberg, John McLeod, memuji sikap ramah dari Joko Widodo. Menurutnya, Jokowi adalah pemimpin yang dengan senang hati menyapa semua orang dan suka berkunjung ke tempat-tempat umum. Bahkan, Jokowi juga disandingkan dengan sosok Bill Clinton dan juga Jackie Ras. McLeod pun memperkenalkan Jokowi sebagai mantan pengusaha kayu. Ia juga menyinggung rekam jejak Jokowi sejak menjadi wali kota Solo. Pimpinan Bloomberg ini juga menyoroti bagaimana visi Jokowi membangun Indonesia dengan semangat Indonesia sentris. Kiprah Jokowi ini diakuinya bisa menjaga hubungan baik dengan semua negara. Sebagaimana diketahui, Presiden ke-7 Joko Widodo hadir di acara Bloomberg News Economy Forum 2025 sebagai pembicara. Ia juga berstatus anggota Dewan Penasehat Bloomberg New Economy. Ternyata Joko Widodo sebagai Dewan Penasehat dari media Bloomberg ini. Dan kalau kita telusuri di pencarian, bahwa ternyata Bloomberg ini itu media yang menciptakan hashtag atau tanda pagar Sell Indonesia. Ini diperkuat juga dari narasi atau pernyataan Bang Benix yang mengatakan kurang lebih sama. Walaupun Bang Benix ini tidak menyebutkan nama Joko Widodo. Lu tahu nggak core-nya itu siapa yang bikin Sell Indonesia? Ini pasti banyak yang marah nih kalau kita bikin videonya nih. Lu kan kira Singapura ya? Ya betul, Singapura. Tapi lu tahu nggak Singapura ambil source itu dari mana? Media-media Singapura, Financial Times, terus apa? The Straits Times. Mereka bilang soal Indonesia, soal Indonesia. Tapi mereka itu mengerucut loh. Mereka ambil source itu dari Bloomberg. Lu udah tahu ya arahnya kemana ya? Lu udah ngerti ya maksudnya? Semoga lu paham. Ya gue nggak mau ngomongin lebih lanjut ya, karena gue masih pengen menghirup oksigen. Dan lu tahu dong siapa karyawannya sih itu kan. So lu jangan nyantai-nyantai aja loh. Lu merasa lu bisa jadi presiden didukung sama yang bersangkutan, padahal yang bersangkutan juga yang turunin lu. Karena ternyata kalau lu gali siapa pencetus Sell Indonesia itu, ternyata orang dalam sendiri bro. Jadi ya gue harap dia sadar lah. Gue harap mereka sadar lah. Jadi lu kalau ngelihat itu ya harus lebih jeli lagi. So temen, lu bakal lihat apa sih yang kita bisa pakai kalau lu jadi, lu kan harus pakai kacamatanya mereka ya. Kalau lu nanya soal Indonesia atau lu nanya soal IASG, siapa yang punya kepentingan, kalau negara kita bubar, kalau presidennya hilang, siapa yang gantiin. Betul kan? Bahwa pencetus atau yang memviralkan hashtag atau pagar Sell Indonesia adalah media Bloomberg. Jadi saya sangat, ini luar biasa gitu loh, luar biasa. Walaupun ini tidak menyebutkan secara langsung bahwa Jokowi terlibat mengenai pemberitaan menyudutkan pemerintahan tentang ekonomi kita. Tapi kalau kita cocologi dari data-data tadi, ya silakan Anda menyimpulkan sendiri. Kalau kesimpulan ini benar, ini sangat disayangkan sekali gitu loh. Prabowo dari awal, dari sebelum menjabat menjadi Presiden Indonesia, beliau kan sudah ikhlas ditarik, atau bahkan mungkin ya, kita nggak tahu persis beritanya yang seperti apa, mengikhlaskan dirinya menjadi menteri di kabinet Joko Widodo. Oke lah, kalau kita simpulkan bahwa itu permintaan Prabowo Subianto. Masuk. Ikhlas kan?
yang tadinya rival politik, cuman karena Prabowo Subianto ini wawasannya lebih mementingkan bangsa dan negara ini, tentang kemajuan, tentang bahwa masyarakat itu tidak boleh ada yang miskin lagi, bahwa negara ini tidak boleh begini-begini terus, kita harus maju bersama. Saya juga nggak habis pikir kenapa di pemerintahan sekarang ini, yang kalau kita tahu juga bahwa meskipun ya kita juga nggak tahu seperti apa yang sebenarnya atau fakta yang tervalidasi bahwa program MBG ini, kenapa prepare-nya atau persiapannya itu sebelum Prabowo Subianto dilantik menjadi resmi Presiden Republik Indonesia yang ke-8. Kenapa prepare-nya kok di masa Jokowi? Kita nggak tahu yang sebenarnya apa yang terjadi. Nah, dari beberapa berita kan menyebutkan bahwa regulasi undang-undang atau payung hukum MBG ini kan dibuat sebelum Prabowo Subianto dilantik kan. Setelah dilantik, baru Prabowo mengesahkan. Dan kalau asumsi saya benar, Prabowo sebetulnya tidak setuju dengan hal itu. Karena Prabowo juga pasti sudah memperkirakan, sudah memetakan, dan sudah mempolakan bahwa ini nanti akan jadi masalah gitu loh. Masalah apa? Di korupsi. Dan pelaksanaannya pasti ini juga lemah. Dan ternyata benar kan? Kita nggak tahu yang benar yang mana, tapi kalau dari beberapa pengamatan teman-teman di luar sana, ini kesengajaan. Artinya dipaksa bahwa prepare tentang MBG ini sebelum Prabowo Subianto dilantik. Jadi begitu dilantik, udah tinggal disahkan oleh Prabowo. Nah, kurang ikhlas bagaimana Prabowo Subianto? Yang sudah tahu sebelumnya bahwa ini akan jadi masalah. Tapi it's okay. Prabowo tetap jalan aja kan. Dihujat, dihajar tiap hari. Dan kita kalau kembali ke soal ekonomi bangsa ini yang di-framing terus, dijelek-jelekan terus, disudutkan terus oleh majalah yang bernama Bloomberg itu, yang kita tahu bersama siapa dewan penasehatnya. Berarti ketulusan dan kejujuran Prabowo ini memang betul-betul dimanfaatkan, bukan oleh eksternalnya, bukan oleh partai oposisi, bukan oleh partai yang berkoalisi. Tapi dari mana? Anda simpulkan sekarang. Betapa jahatnya orang ini. Luar biasa. Tapi Prabowo kan tetap aja terus ikhlas. Lillahi ta'ala, jalan terus. Dihujat sedemikian rupa, jalan terus. Makanya saya pernah kemarin ya mengatakan di konten saya sebelumnya, untuk mengakhiri ini semua, menuntaskan ini semua, melenyapkan ini semua dari rongrongan, baik itu eksternal dari Prabowo Subianto maupun internal Prabowo Subianto, dirongrong terus dengan framing-framing negatif yang membentuk pola pikir bangsa ini akhirnya bahwa Prabowo itulah presiden terburuk di Indonesia. Ya sekarang Prabowo Subianto, Pak Prabowo yang terhormat, monggo jenengan kumpulkan semua orang yang berintegritas dan berloyalitas kepada Pak Presiden Prabowo Subianto, satu komando, habis itu orang-orang itu dengan tangan besi. Udah nggak usah banyak narasi-narasi, hajar langsung, lenyapkan, senyapkan. Dengan sangat hormat, saya memohon kepada Bapak Prabowo Subianto, karena kalau ini didiamkan terus, kami sebagai pendukung Prabowo itu khawatir program hilirisasi, program ekspor satu pintu, program makan bergizi, program ekonomi kerakyatan KDMP, program pemberantasan korupsi yang sekarang ini kabarnya memang sudah disiapkan undang-undang perampasan aset bagi para koruptor. 5 program ini
lenyap begitu saja, dan akhirnya apa yang menjadi kritikan-kritikan dari para pengkritik yang sebetulnya itu bukan kritik berbasis demokrasi, tapi kritik yang memaksa dan itu makar, selesai bangsa ini. Habis sudah. Dan akan dikuasai lagi, akan dipimpin lagi orang-orang yang memang mementingkan kerajaannya sendiri, mementingkan kelompoknya sendiri. Dan memang benar apa kata teman-teman di luar sana yang sering saya ajak bicara, bahwa dari sekian orang-orang tokoh yang paling nomor satu di Indonesia ini, mereka ini jarang sekali mementingkan tentang kepentingan rakyat seluruh bangsa ini, tapi mementingkan kelompoknya sendiri. Dan memang mereka mau bikin kerajaan sendiri. Sementara Prabowo, coba lihat, sampai detik ini, pernahkah terucap nyebut nama partainya, Gerindra? Nggak pernah kan? Sampai detik ini, pernahkah Prabowo menyebut, menjelek-jelekan Joko Widodo? Enggak kan? Apalagi menyangkut pautkan dengan presiden sebelumnya, SBY. Tidak kan? Ini salah satu keikhlasan dan kejujuran Prabowo Subianto yang kita kadang-kadang sudah dicuci otak kita oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu, yang mengatasnamakan intelektual, yang mengatasnamakan akademisi, yang mengatasnamakan mahasiswa. Bangsat mereka itu semua gitu loh. Jadi mari kita harus sadar, terbuka pikiran kita, betapa Prabowo hari ini harus kita bantu, karena di dalam kabinet Prabowo memang udah banyak ularnya. Kalau bangsa ini atau masyarakat ini tidak membantu Prabowo, siapa yang membantu Prabowo Subianto untuk mensukseskan program kelima tadi yang saya sebut tadi? Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.